Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua diberikan kesehatan untuk pacaran dan rezeki yang berlimpah. Amin. Sore ini kami berdua sedang berada di Cafe Beringin, tepatnya di Jalan Indonesia Jalan. Dan kali ini kami berdua, saya Abdillah dan Kos Sadani, akan sedikit berbincang tentang bagaimana sih itu wanita, memahami sudut pandang wanita dan menghubungkannya dengan ilmu psikologi kebutuhan dasar manusia. Oke, kali ini kita akan serahkan langsung pada Kos Sadani. Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Andi Mahdi Sahdani, biasa disapa Coach Sahdani. Saya adalah seorang profesional hipnoterapis dan juga merupakan akademisi di bidang ilmu psikologi. Tadi keren ya, thank you buat Ustaz Abdillah. Pertanyaannya sangat menggelitik. Katakan, bagaimana sih cara untuk mengerti atau memahami wanita? Saya ingin sampaikan dulu bahwa pada dasarnya wanita tidak ingin dimengerti. Walaupun mungkin menurut ada band, wanita itu ingin dimengerti. Tapi yang saya pahami bahwa wanita tidak ingin dimengerti. Wanita hanya ingin dicintai. Nah, dalam proses mencintai wanita tersebut, di situ kita dituntut untuk mengerti wanita. Nah, kita kembali tentang bagaimana memahami wanita. Di masyarakat pada umumnya, kita masih sering diperdengarkan dengan kalimat bahwa perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu mau diperlakukan. Nah, inilah akar permasalahan kenapa kita sebagai laki-laki sering berkonflik dengan perempuan. Karena kita sering memperlakukan perempuan sebagaimana laki-laki mau diperlakukan. Padahal laki-laki dan perempuan itu berbeda. Seperti yang ditulis John Gray dalam bukunya Men Are From Mars, Women Are From Venus, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Secara mendasar, perempuan ingin dipahami, dimengerti, sedangkan laki-laki ingin dihargai. Jadi kita perlu pendekatan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Mungkin sederhananya seperti itu. Jadi ada konflik antara Mars dan Venus ya? Yes. Dalam bukunya. Nah, sebenarnya wanita itu kalau dibilang gampang dipahami, mudah. Tapi dibilang sulit juga ya. Ya. Karena memang sampai sekarang ini memang wanita itu sulit dimengerti. Kenapa kemudian wanita sulit dimengerti? Karena kita berusaha untuk memahami atau mengerti wanita dengan perspektif pria. Makanya sulit dimengerti. Jadi bagaimana kemudian agar kita bisa memahami atau mengerti wanita adalah dengan memahami dan mengerti wanita dengan perspektif wanita. Contoh sederhananya seperti ini. Sebagai laki-laki, ketika kita punya problem, kita punya masalah, kita cenderung ingin punya me time, waktu untuk menyendiri dan menyelesaikan masalah kita sendiri. Perempuan berbeda. Ketika mereka punya masalah, mereka ingin didengarkan. Mereka ingin kita berempati terhadap emosi yang dia rasakan. Sehingga ketika kita memperlakukan wanita sebagaimana laki-laki mau diperlakukan, itu kemudian yang menjadi konflik. Karena kita sebagai laki-laki terbiasa untuk diam ketika punya masalah. Kita cenderung akan mendiamkan wanita juga. Padahal wanita tidak ingin seperti itu. Wanita ingin didengarkan. Tidak perlu memberikan dia solusi, hanya dengarkan dan usahakan kita bisa merasakan emosi yang dirasakan oleh wanita tersebut. Jadi sebenarnya laki-laki itu hanya butuh skill untuk mendengar ya, Yes. dalam hal masalah wanita. Karena emang sih kalau dibilang wanita itu agak ribet, agak sulit dipahami juga, memang sulit dipahami. Karena
kadang yang kita berikan saran solusi justru itu hal yang dia bantah. Yes. Ya, karena memang antara Mars dan Venus itu memang agak bertolak belakang ya Betul. prinsipnya. Kenapa kemudian wanita banyak yang membantah ketika diberikan solusi atau saran? Maaf. Karena memang pada dasarnya wanita tidak ingin diberikan solusi untuk masalahnya. Wanita hanya ingin didengar ketika dia menceritakan masalahnya. Jadi solusi terhadap permasalahan wanita adalah dengan mendengarkan ceritanya. Terus gimana? Kan ini banyak nih orang yang lagi konflik, ya dibilang juga konflik, dia tidak mengaku bahwa ini ada konflik. Lalu terjadi seperti kayak perpisahan. Lalu bagaimana sih cara untuk memperbaiki hubungan antara pasangan? Ya seperti itu. Sepertinya tuh pertanyaan based on experience ya, Wah, dari dalam ngeri. hati. Nah, kali Jadi ini ketika kita ditanya bagaimana kemudian kita memperbaiki problem dari suatu hubungan antara laki-laki dengan perempuan, hal yang pertama harus dilakukan adalah dengan meningkatkan self awareness. Meningkatkan self awareness atau kesadaran diri kita. Si laki-laki dan perempuan harus menyadari bahwa dia adalah pribadi yang berbeda. Dia adalah makhluk yang berbeda. Atau kalau kita merujuk kepada bukunya John Gray, laki-laki itu orang Mars, perempuan itu orang Venus. Jadi kita dari planet yang berbeda. Dengan memahami kondisi tersebut, kita sudah bisa paham bahwa kita tidak mungkin sepemikiran. Pasti kita selalu memiliki perbedaan pikiran dan perbedaan sudut pandang karena kita memang dari planet yang berbeda. Itu analoginya ya. Nah, dengan meningkatkan self awareness itu, kesadaran diri tersebut, tentunya kita bisa menerima perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Mungkin sebagai laki-laki kita mulai belajar untuk mengajak wanita kita untuk bercerita ketika wanita tersebut punya masalah. Dan sebagai wanita, kita mungkin sudah bisa memberikan me time kepada laki-laki kita ketika laki-laki tersebut memiliki masalah. Kita memenuhi kebutuhan pasangan kita masing-masing, bukan malah menuntut pasangan kita untuk melakukan hal yang kita inginkan. berarti ada ego ya yang harus dijual. Yes, ada keakuan. Entah dari sisi laki-lakinya kah atau perempuannya yang memang masih memelihara budaya ego, saling ingin membenarkan dirinya sendiri, ya sehingga sulit untuk menemukan jalan keluar dalam ketika dia mendapatkan masalah atau konflik. Artinya harus ada sadar diri seperti yang dibilang tadi. Terus apa lagi langkah-langkah, misalnya si perempuan ini merayu, ya kan banyak yang begitu, Betul. ngambek, tidak mau kadeh. Terus bagaimana caranya supaya perbaiki konflik seperti itu? Apa yang harus dilakukan oleh laki-laki? Nah, bagaimana ketika konflik tersebut sudah sampai pada tahap merajuk? Perempuan yang merajuk tidak mau berkomunikasi dengan si laki-laki lagi, atau mungkin sebaliknya, si laki-laki yang merajuk tidak mau berkomunikasi dengan si perempuannya lagi. Jadi kita kembali kepada prinsip kebutuhan dasar antara laki-laki dan perempuan yang berbeda. Perempuan butuh pengertian, sedangkan laki-laki butuh penghargaan. Nah, ketika sudah sampai pada taraf tersebut, berikan pengertian untuk si laki-laki, berikan pengertian lebih kepada perempuan. Karena dengan memberikan pengertian tersebut, perasaan wanita akan luluh. Sedangkan ketika si laki-laki sudah sampai pada taraf merajuk, si perempuan seharusnya bisa memberikan penghargaan lebih tinggi kepada si laki-laki. Contoh misalnya, perempuan bisa mengeluarkan kalimat, kalau bukan karena kamu, saya tidak bisa seperti ini. Sepertinya butuh self confidence yang luar biasa kalau hal seperti itu. Kita butuh sekedar sesaat mengenyampingkan keakuan diri. Itu yang sulit ya bagi apalagi laki-laki itu ya, bilang tingkat egoisnya itu memang luar biasa kadang kalau
Tapi kalau kita kembali kepada untuk menghebatkan diri, pada dasarnya kehebatan pribadi itu akan terlihat ketika kita mampu untuk mengenyampingkan keakuan diri kita. Jadi mengalah bukan berarti kalah. Mengalah berarti kita menampakkan kehebatan diri kita. Ya, dia mirip dengan di balik kemenangan itu mesti ada maaf. Yes. Ya, mesti ada maaf, memaafkan orang lain. Makanya sebelum mungkin teman-teman yang ketika menghadapi konflik seperti itu lagi-lagi harus membuang egoisnya, kemudian sadar diri bahwa setiap manusia itu tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat kesalahan, tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan sesuatu yang salah. Dan dari itu mungkin perlu memaafkan dirinya sendiri dan memaafkan. Betul sekali. Terus apa lagi kira-kira? Dan sebagai catatan buat teman-teman semuanya bahwa kita tidak boleh menghindari yang namanya konflik ya, karena konflik itu bisa dikatakan konflik merupakan kebutuhan. Kalau kita tidak punya konflik, menurut saya itulah konflik sebenarnya. Jadi dalam hidup kita butuh konflik agar kita bisa growth, tetap bertumbuh. Konflik dalam hubungan pun itu merupakan media atau wasilah untuk melanggengkan suatu hubungan. Selama konflik itu terkontrol ya, selama kita bisa mengontrol konflik tersebut, kita sadar bahwa setiap konflik pasti punya solusi. Itu merupakan media untuk melanggengkan dan lebih mewarnai suatu hubungan. Seperti dikatakan oleh para sastrawan bahwa indah pelangi itu karena perbedaan warnanya. Bayangkan kalau pelangi cuma punya satu warna, itu nggak indah. Kayaknya ada kuning, biru, Ya, emas, gitu. merah, kuning, hijau ya. Nanti balok itu ada 5. Sip. Nah, dalam memahami wanita tentunya kita juga perlu paham bahwa wanita itu ingin dipahami, dimengerti. Wanita tidak suka dibantah. Betul. Wanita tidak suka didikte. Wanita tidak suka digurui. Wanita juga tidak suka seperti kita menasehati dia. Ya, tapi wanita itu sebenarnya butuh teman curhat, teman sharing, teman cerita. Jadikan dia layaknya sahabat, jadikan dia layaknya teman, jadikan dia orang yang spesial seperti itu ya. Betul sekali. Kira-kira Betul sekali. Jadi memang jangan mengekang wanita Anda karena gini, Tuhan saja memberikan freedom of will kepada tiap hambanya. So kita jangan mengekang wanita tersebut, berikan dia kebebasan. Namun kita tetap mengarahkan wanita tersebut kepada hal yang baik. Kalaupun kita harus menasihati wanita, kalau teman-teman ada yang pernah belajar NLP misalnya, kita mengenal istilah patching leading. Jadi bagaimana mengiyakan dulu apa yang wanita inginkan, lalu itu kita menggiring sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contoh, wanita bilang, saya tidak suka digurui. Kita bisa mengatakan seperti ini. Oke, memang saya tahu kamu hebat, kamu luar biasa, kamu perempuan kuat, dan saya tidak layak menggurui kamu. Namun, saya hanya ingin melihat kebaikan atas dirimu, kebahagiaan atas dirimu, dan kedamaian atas dirimu. Gitu. super sekali teman-teman. Jadi ini pengalaman yang luar biasa dari orang yang sedikit mengerti atau banyak mengerti tentang wanita. Jadi jangan lewatkan video itu kami kedepannya. Ini banyak insight-insight baru lagi, banyak sudut-sudut pandang tentang wanita. Karena ini kalau kita mau bahas wanita dari A sampai Z itu kayaknya sulit deh, mulai dari pagi sampai malam tidak kelar ya. Wanita itu sifatnya kadang berubah-ubah, kadang dia besoknya dia. Itulah keunikan wanita, karena wanita itu kan memang super luar biasa. Begitu juga laki-laki. Oke, sip.
ketika teman-teman mengalami konflik, jangan panik, jangan gegabah, jangan mengambil keputusan terlalu cepat. Selesaikan secara baik-baik. Laki-laki itu dituntut untuk menjadi seorang pemenang, pemberani, jangan menjadi pecinta yang ketika ada konflik justru lari dari masalah. Mungkin Coach Sadani silakan ditutup ya. Oke, buat teman-teman semuanya yang sedang menjalin sebuah hubungan, pada dasarnya kenapa? Hubungan tanpa status. Bagi hubungan tanpa status maupun hubungan yang sudah status, intinya saya cuma mau sampaikan bahwa apapun konflik yang terjadi, setiap konflik ada solusinya. Tinggal bagaimana kita meningkatkan self awareness kita, meningkatkan kesadaran diri kita, dan menyadari bahwa laki-laki dan perempuan merupakan makhluk yang berbeda. Jangan perlakukan orang lain sebagaimana Anda mau diperlakukan, tapi perlakukanlah orang lain sebagaimana orang lain tersebut mau diperlakukan. Mungkin seperti itu. Oke. Saya Abdillah dan Saya Coach Sadani. Akhir dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.